Halo dokter, kalau pasien datang ke IGD dengan migrain berat, pertanyaannya bukan lagi ini migrain atau bukan ya? Tapi kita harus kasih apa ya supaya nyerinya cepat hilang dan tidak kambuh lagi? Menariknya, guideline terbaru dari American Headache Society tahun 2025 justru menggeser pendekatan yang selama ini cukup umum kita lakukan. Banyak dari kita masih mengandalkan analgesik biasa, bahkan kadang opioid. Padahal guideline ini cukup tegas, itu bukan pilihan terbaik. Sekarang mari kita breakdown pendekatannya. Pada pasien migrain akut di IGD, masalah utama biasanya adalah nyeri berat yang disertai mual dan muntah. Artinya, rute oral seringkali tidak efektif. Karena itu, guideline ini fokus pada terapi parenteral. Dan yang cukup mengejutkan nih dok, terapi lini pertama bukan NSAID dan bukan juga opioid, tapi antagonis dopamin. Pilihan utamanya adalah prochlorperazine intravena 10-12,5 mg. Kenapa ya obat ini? Karena dari evidence yang ada, efektivitasnya dalam meredakan nyeri migrain lebih superior dibandingkan banyak terapi lain, termasuk opioid. Umumnya di Indonesia, prochlorperazine tidak tersedia. Maka pilihan lainnya adalah metoclopramide 10 mg intravena. Selain itu, kita juga bisa mempertimbangkan dexketoprofen atau ketorolac sebagai opsi tambahan. Karena NSAID parenteral tetap memiliki peran, terutama untuk komponen inflamasi. Tapi kita di sini perlu berhenti sebentar ya. Selama ini banyak yang berasumsi bahwa NSAID adalah first line. Namun, guideline ini menunjukkan bahwa efektivitasnya tidak sekuat antagonis dopamin untuk migrain akut di IGD. Jadi, kalau selama ini langsung kasih ketorolac tanpa opsi lain, mungkin kita perlu evaluasi lagi. By the way, sebelum kita lanjut, seluruh dokter layak mendapatkan asisten andal yang tidak pernah tidur. Alomedica AI solusinya. Alomedica AI adalah asisten praktik cerdas yang akan membantu praktik dokter dengan jawaban yang berbasis bukti, cepat, jelas, dan tetap mendetail. Alomedica AI juga bisa bantu dokter untuk memahami berbagai macam pedoman terbaru dengan mudah, seperti pedoman yang kita bahas di video ini. Alomedica AI khusus untuk dokter. Kalau lini pertama tidak berhasil nih dok, kita masuk ke terapi alternatif. Pilihan berikutnya termasuk chlorpromazine, droperidol, dan haloperidol. Namun, semua obat ini memiliki satu catatan penting, yaitu risiko efek samping ekstrapiramidal. Jadi, penggunaannya tetap harus disertai dengan monitoring yang baik. Sekarang, bagaimana dengan steroid? Dexamethasone dosis 8-16 mg intravena tidak digunakan untuk menghilangkan nyeri akut, melainkan untuk mencegah kekambuhan migrain setelah pasien pulang. Ini penting karena banyak pasien yang kembali lagi dalam 24-72 jam. Untuk kasus lebih ringan, kita bisa mempertimbangkan sumatriptan subkutan 3-6 mg selama tidak ada kontraindikasi. Nah, sekarang bagian yang sering jadi kebiasaan klinis, tapi ternyata tidak direkomendasikan. Guideline ini dengan jelas menyatakan opioid seperti morfin dan hidromorfon tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena efikasinya lebih rendah, risiko ketergantungan, dan justru bisa memperburuk headache jangka panjang. Selain itu, terapi seperti ketamin, propofol, bahkan paracetamol juga tidak direkomendasikan dalam setting ini. Terakhir nih, ada opsi intervensi yang efektif dalam menurunkan skor nyeri dan merupakan pilihan yang baik bagi pasien dengan nyeri kepala akibat penggunaan obat berlebih, yaitu Gretel Occipital Nerve Block dengan bupivacain dan lidocaine. Ini bisa jadi pilihan pada kasus tertentu, terutama yang refraktor. Sekarang, pertanyaan penting nih.
Apakah guideline ini langsung bisa kita terapkan di Indonesia? Tidak sepenuhnya ya dok, karena beberapa obat seperti prochlorperazine masih terbatas ketersediaannya. Namun, metoclopramid intravena tersedia sebagaimana halnya NSAID parenteral. Pedoman Perdosni menetapkan ibuprofen atau paracetamol oral sebagai terapi lini pertama. Nah, kesimpulannya, migrain akut di IGD bukan sekedar nyeri kepala biasa. Dan terapi yang paling efektif bukan yang paling sering kita gunakan, melainkan yang didukung oleh evidence terbaru. Kalau selama ini masih mengandalkan opioid atau analgesik standar, mungkin sudah waktunya kita update praktik kita. Sekian dulu dok video kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke rekan sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter nggak ketinggalan info terupdate yang lain. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.